Selamat pagi, dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desiliana Dewi dengan 3 digit NIM Makir 046. Di sini saya izin untuk memandu jalannya presentasi student project kami dari SGDA 8 yang berjudul Sindrom Horner. Baik, berikut merupakan anggota dari SGDA 8. Perkenalkan, saya Ida Ayukadi Putri Monika dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu mengenai sindrom Horner. Sindrom Horner adalah kondisi yang langka di mana merupakan suatu sindrom yang secara klasik ditandai dengan partial ptosis, yaitu kelopak mata bagian atas turun sebagian. Kemudian yang kedua yaitu miosis, pupil mata mengecil, dan juga anhidrosis, yaitu pengurangan keringat pada wajah yang terkena. Di mana penyakit ini dapat dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak, dan meskipun kasus pada anak lebih jarang ditemukan. Sindrom Horner terjadi dengan frekuensi sekitar 1/6.000 kasus yang dapat terjadi pada semua usia dan kelompok etnis apapun. Pada kebanyakan kasus, sindrom Horner adalah akibat sekunder dari kondisi lain, misalnya seperti trauma leher, tumor di rongga dada dan juga otak, aneurisma aorta ataupun stroke. Kemudian, sindrom Horner yang juga disebabkan oleh trauma atau operasi pada leher atau kepala seringkali terjadi secara permanen. Namun, dalam beberapa kasus, sindrom Horner dapat disebabkan oleh kondisi sementara seperti migrain dan dapat pulih setelah penyebab utamanya diobati. Kondisi ini cukup menantang untuk didiagnosis karena gejala-gejalanya bisa saja halus dan kadang-kadang berkembang secara bertahap. Sejauh ini memang tidak ada pengobatan khusus untuk sindrom Horner, namun manajemen berfokus pada akar permasalahan bila memungkinkan, dan berdasarkan latar belakang tersebutlah penulis yaitu kami akan mengkaji mengenai definisi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, komplikasi, prognosis, tata laksana, hingga cara pencegahan sindrom Horner secara mendalam untuk nantinya memperoleh pemahaman yang lebih baik. Adapun di layar merupakan rumusan masalah dari student project kami, di mana yang pertama yaitu apa definisi dari sindrom Horner, kemudian yang kedua apa saja faktor risiko sindrom Horner, yang ketiga bagaimana patogenesis sindrom Horner, yang keempat apa saja manifestasi klinis sindrom Horner, yang kelima bagaimana diagnosis klinis sindrom Horner, yang keenam apa saja komplikasi dan prognosis sindrom Horner, yang ketujuh bagaimana tata laksana sindrom Horner, yang kedelapan bagaimana pencegahan sindrom Horner. Adapun di layar merupakan tujuan dari penulisan student project kami, di mana nantinya untuk membahas mengenai rumusan masalah yang sudah kami buat. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Permasti Dewi dengan 3 digit terakhir 165. Di sini saya akan membacakan manfaat penulisan student project ini, di mana yang pertama ada manfaat teoritisnya, itu di mana student project ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam pendidikan, khususnya dalam perkembangan ilmu kedokteran untuk sindrom Horner sendiri. Lalu juga untuk ada manfaat praktisnya, itu di mana diharapkan student project ini akan dapat menjadi referensi mengenai sindrom Horner dalam mengembangkan penelitian ataupun pembuatan student project selanjutnya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Permasti Dewi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya izin untuk melanjutkan dari pembacaan metode penulisan, di mana dalam student project ini penulis mengumpulkan sumber data berupa literatur dalam bentuk media cetak dan juga elektronik yang memiliki kaitan dengan tujuan dan juga objek penulisan. Di mana literatur cetak ini berupa jurnal, artikel, proceeding, dan juga buku. Sementara literatur elektronik ini berupa e-jurnal yang memiliki kredibilitas dan juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rati dengan 3 digit NIM Makir 008. Izin untuk menjelaskan mengenai definisi sindrom Horner. Sindrom Horner merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan adanya kelumpuhan pada daerah sekitar otot-otot wajah dan mata. Hal ini disebabkan adanya gangguan secara parsial atau komplit pada jalur sistem saraf pusat yang menginervasi daerah wajah. Sindrom ini akan muncul apabila jalur dari okulosimpatetik mengalami gangguan sehingga menimbulkan kumpulan gejala berupa disfungsi atau anomali pada organ fasial. Gejala khas yang diakibatkan oleh sindrom ini dapat terlihat pada layar, itu ada miosis, blefaroptosis ipsilateral enophthalmus, kemudian anhidrosis pada wajah, adanya dilatasi vaskuler pada bagian lateral dari wajah. Selain itu,
Adapun gejala lainnya yang ditunjukkan oleh penderita sindrom Horner ini, diantaranya bisa ptosis bagian kelopak mata atas dan anisokoria dengan miosis pada bagian yang terdampak. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Sumarianta dengan NIM akhir 1,3. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko dari sindrom Horner. Sindrom Horner adalah gangguan neurologis yang terjadi akibat kerusakan pada jalur saraf simpatik yang mengontrol otot-otot di mata dan wajah. Beberapa kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya sindrom termasuk cedera atau trauma pada leher. Misalnya, akibat kecelakaan mobil atau cedera olahraga yang dapat mengganggu jalur saraf simpatik di area tersebut. Tumor yang menekan jalur lima saraf, seperti kanker paru-paru atau tumor di mediastinum, juga bisa menjadi penyebabnya. Selain itu, aneurisma atau disesi pada aliran karotis yang mengganggu aliran sinyal saraf simpatik berpotensi memicu munculnya sindrom ini. Stroke yang terjadi di batang otak bisa berdampak pada jalur saraf yang mengarah ke mata, sehingga memicu sindrom Horner. Faktor risiko lainnya termasuk prosedur bedah di leher, seperti operasi tiroid, yang bisa mengganggu struktur sekitar jalur saraf simpatik. Singkatnya, berbagai kondisi medis, cedera, atau operasi yang melibatkan saraf simpatik berisiko memicu terjadinya sindrom Horner. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Made Hugo Dharma Putra Santosa Oka dengan 3 digit NIM-nya 231. Izin menjelaskan mengenai patogenesis dari sindrom Horner. Sindrom Horner ini adalah kondisi neurologi langka yang terjadi akibat gangguan pada jalur saraf simpatik yang mengontrol otot-otot sekitar mata dan wajah. Jadi jalur saraf ini terdiri dari 3 neuron yang membawa sinyal dari hipotalamus di otak ke mata dan wajah melalui sumsum tulang belakang. Jadi patogenesis sindrom Horner ini dapat terjadi pada salah satu dari 3 komponen jalur ini. Yang pertama adalah neuron pusat, itu penyebabnya bisa karena stroke atau tumor. Kemudian yang kedua, neuron preganglionik dapat disebabkan oleh trauma di leher atau tumor di puncak paru-paru. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah neuron postganglionik. Itu dapat terjadi akibat trauma, migrain, atau kelainan vaskular seperti aneurisma arteri karotis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit terakhir 075. Saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian manifestasi klinis sindrom Horner, di mana sindrom Horner sendiri biasanya ditunjukkan dengan sedikit ptosis kelopak mata bagian atas dan anisokoria dengan miosis di sisi yang terkena. Dengan temuan lebih jarang adalah anhidrosis ipsilateral pada dahi ataupun wajah. Sebuah studi dari retrospektif yang melibatkan 450 pasien dengan sindrom Horner ditemukan bahwa 98%-nya memiliki miosis yang dapat dideteksi, 88%-nya mengalami ptosis yang jelas, dan 4%-nya mengalami anhidrosis. Di sini dikarenakan anhidrosis tidak dicari secara aktif, maka dapat diabaikan sebagai gejala dalam beberapa situasi. Yang pertama adalah pupil sign, di mana untuk keseimbangan antara dua sistem yang berlawanan menentukan ukuran pupilnya. Otot dilator pupil digerakkan oleh serabut simpatis dan juga sphincter pupil diatur oleh sistem parasimpatis otonom, di mana persarafan otonom sendiri biasanya sama pada kedua mata yang menghasilkan adanya pupil yang kurang lebih simetris, dan juga gangguan OSP unilateral disebabkan tonus simpatis otot dilator pupil yang hilang pada sisi yang terkena. Ini adalah sisi dari aksi parasimpatis sphincter pupil yang tidak dilawan yang akan membuat pupil lebih kecil tetapi biasanya reaktif. Hasil anisokoria ini paling terlihat dalam kegelapan dikarenakan adanya dorongan dari simpatis maksimal dan juga dorongan parasimpatis minimal dikarenakan ketika lampu dimatikan, menciptakan adanya asimetris antara kedua pupil. Kemudian yang kedua adalah ptosis, di mana otot muler adalah otot polos yang dipersarafi secara simpatis yang hanya bertanggung jawab atas kelopak mata pada bagian elevasi 2-3 mm, di mana kelopak mata atas ipsilateral tampak menggelambir dibandingkan dengan sisi yang tidak terpengaruh selama dinervasi. Ptosis sendiri biasanya tidak terlihat dan mungkin tidak terlihat sama sekali, di mana pasien dengan sindrom Horner ini mungkin memiliki sedikit peningkatan kelopak mata bagian bawah dikarenakan kelopak mata bagian bawah lebih rendah dan juga memiliki tingkatan suplai simpatis yang lebih rendah. Penampilan ini disebut dengan ptosis terbalik dan ketika digabungkan mereka dapat meniru adanya endophthalmos. Kemudian ketiga adalah iris hipokromia, di mana melanocytoma iris ini membutuhkan persarafan simpatis untuk menghasilkan adanya melanin, dan pada sisi yang terkena hipokromia iris ini dapat terjadi karena denervasi dari aliran simpatis. Sangat sering terlihat pada sindrom Horner kongenital, yaitu kadang-kadang pada pasien dengan sindrom Horner kronis yang telah didiagnosis tapi tidak ada
pasien dengan sindrom Horner akut ataupun baru didiagnosis. Kemudian keempat adalah anhidrosis, di mana serabut pseudomotor simpatis sendiri yang bercabang keluar dari ganglion cervix superior mempersarafi wajah, dan juga mayoritas mengalir melalui jalur arteri karotis eksterna yang membekalkan adanya sebagian besar wajah. Sebaliknya, jalur arteri karotis interna sendiri membekalkan sebagian kecil di bagian dahi di atas alis. Distribusi dari anatomi ini menyebabkan anhidrosis pada wajah ipsilateral dengan lesi yang melibatkan adanya von dan juga son, dan anhidrosis pada sepetak kulit di bagian dahi ketika lesi berada di bagian distal sepanjang ton. Pasien akan jarang melaporkan adanya anhidrosis, terutama di lingkungan dengan suhu yang terkendali, di mana alternatif ini mudah untuk mengidentifikasi anhidrosis adalah tetes patidium yang dapat diaplikasikan pada kulit yang kering dan kemudian ditutup dengan pati. Setelah pasien berada di ruangan yang panas ataupun diminta untuk berolahraga, maka sisi yang tidak terpengaruh akan berwarna biru tua, dan ketika terkena keringat, tetapi sisi yang terkena tetap sama. Kemudian terakhir adalah temperature change, di mana dalam beberapa kasus ini denervasi simpatis pembuluh darah ipsilateral menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah yang menyebabkan suhu kulit tersebut meningkat. Untuk alasan yang sama, kasus konjungtiva sendiri, hiperemia, kemerahan pada wajah, dan hidung tersumbat telah dilaporkan pada tahap akut sindrom Horner. Sangat sulit untuk melakukan evaluasi klinis terhadap perubahan suhu pada pasien sindrom Horner, di mana disarankan bahwa penggunaan dari pencitraan termal sebagai metode screening yang objektif untuk pasien dengan sindrom Horner. Pencitraan termal ini juga dapat bermanfaat selama pemeriksaan kelanjutan dari pasien. Baik, sekian dari presentasi saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Putu Desilena Dewi dengan 3 digit NIM/KIR 046. Saya izin untuk melanjutkan mengenai diagnosis sindrom Horner. Penegakan diagnosis sindrom Horner diawali dengan melakukan anamnesis yang bertujuan untuk mengetahui tanda dan gejala, riwayat medis, serta tindakan operasi yang pernah dilakukan oleh pasien. Setelah anamnesis dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang bertujuan mengevaluasi gejala fisik yang dialami pasien seperti masalah keseimbangan, pendengaran, sensorik, proses menelan, atau riwayat trauma. Selain itu, diperlukan pemeriksaan mata yang mencakup reaktivitas pupil, pengukuran diameter pupil, pemeriksaan kelopak mata atas untuk ptosis dan kelelahan, serta evaluasi gerakan ekstraokular pada pasien. Tindakan pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsen, CT scan, USG, atau MRI juga diperlukan untuk memeriksa adanya kelainan pada struktur, pendarahan, atau terdapat tumor pada otak. Selain itu, pemeriksaan paradrain juga diperlukan yang bertujuan untuk memeriksa faktor resiko dari meiosis hingga mempengaruhi jalur neuron ketiga. Pemeriksaan penunjang seperti meneteskan obat tetes mata yang mengandung aprakulanidin diperlukan untuk mengetahui ukuran pupil yang simetris atau tidak simetris. Namun, apabila ukuran pupil melebar setelah ditetesi aprakulanidin, maka dapat mengkonfirmasi diagnosis sindrom Horner. Hal terakhir yang penting dilakukan yaitu pemeriksaan sistemik terperinci yang mengarah pada pemeriksaan neurologis, paru-paru, dan kardiovaskular, serta mempertimbangkan berbagai diagnosis banding dari sindrom Horner. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Sadana Basari dengan NIM 3. Jadi di sini untuk komplikasi dan prognosis sindrom Horner, untuk komplikasinya itu komplikasi sindrom Horner hampir selalu disebabkan oleh beberapa penyebab yang mendasari, seperti yang pertama trauma, kedua tumor, ketiga infeksi, dan jarang sekali bersifat idiopatik. Untuk komplikasi yang terjadi akibat sindrom Horner pada dasarnya terkait dengan penyebab sindrom Horner sendiri, misalnya jika sindrom Horner disebabkan oleh multiple sclerosis, sindrom ini dapat menyebabkan yang pertama kekakuan atau kejang otot serta nyeri otot, lalu yang kedua gangguan fungsi kandung kemih, usus, lalu berikutnya seksual, kejang, serta nyeri kepala secara tiba-tiba. Serta untuk masalah mata yang terkait dengan sindrom Horner dapat menyebabkan masalah penglihatan yang bersifat sementara atau permanen. Keterlibatan penglihatan dapat menyebabkan kebutaan sebagian atau total. Lalu untuk prognosisnya sendiri, itu prognosis jangka panjang sindrom Horner idiopatik tampaknya jinak, namun secara klinis pasien umumnya tidak bertambah parah, serta faktanya setengah dari pasien yang tidak lagi mengalami
Aniskor, hampir sepertiga pasien dengan ptosis merasakan perbaikan spontan atau resolusi lengkap dalam durasi rata-rata 7,9 tahun setelah sindrom Horner terdiagnosis. Pada kasus unilateral, defek okular simpatis tidak berkembang menjadi bilateral. Ada kemungkinan bahwa gangguan medis baru kemungkinan berkembang antara 3 dan 20 tahun setelah terdiagnosis sindrom Horner, dan biasanya tidak ada hubungan dengan sindrom Horner. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nilo Putri Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009, izin untuk melanjutkan mengenai tata laksana dari sindrom Horner. Jadi, untuk diagnosis awal kita dapat melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan farmakologis. Di mana pemeriksaan farmakologis kita dapat menggunakan obat tetes mata yang mengandung apraclonidin untuk mengetahui respon pupil. Nah, jika mata pupil tidak melebar, maka dapat dipastikan pasien mengalami sindrom Horner. Kemudian yang kedua yaitu pemindaian dengan imaging seperti MRI atau CT scan. Kemudian yang ketiga kita dapat melakukan tata laksana penyebabnya. Nah, tata laksana yang paling efektif adalah menghilangkan dari penyebab sindrom Horner itu sendiri. Jika penyebabnya adalah tumor, maka operasi untuk mengangkat tumor tersebut dapat dilakukan. Yang terakhir, kita dapat melakukan perawatan vaskuler bedah. Nah, jika penyebab sindrom Horner adalah pecahnya arteri karotid atau aneurisma lainnya, maka perawatan vaskuler bedah dapat dilakukan untuk mengobati penyebab tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Komaniki Marista Wardana dengan 3 digit NIM 032. Di sini izin menjelaskan mengenai pencegahan sindrom Horner. Jadi pencegahan sindrom Horner ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat sindrom ini seringkali merupakan akibat dari kondisi-kondisi medis yang mendasarinya. Salah satu langkah penting adalah deteksi dini dan pengelolaan penyakit yang dapat menyebabkan sindrom ini, seperti tumor atau infeksi yang mempengaruhi jalur saraf simpatik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa identifikasi dan penanganan tumor, seperti tumor pankreas pada paru-paru yang dapat mempengaruhi jalur saraf simpatik sangat penting dalam mencegah perkembangan dari sindrom Horner ini. Selain itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah sindrom ini adalah mengurangi risiko cedera pada leher dan kepala melalui penggunaan sabuk pengaman saat berkendara dan perlindungan saat beraktivitas fisik berisiko tinggi yang dapat mencegah kerusakan saraf. Pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi berperan penting dalam mengurangi kemungkinan komplikasi neurologis yang berpotensi menyebabkan sindrom Horner ini. Terakhir, menjaga gaya hidup sehat melalui diet yang seimbang, olahraga yang teratur, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat berkontribusi pada kesehatan saraf secara keseluruhan dan dapat mencegah serta mengurangi risiko dari sindrom Horner. Dengan strategi pencegahan yang komprehensif ini, risiko sindrom Horner ini dapat diminimalisir secara signifikan. Dan sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Catherine, digit terakhir 57. Jadi kesimpulannya, sindrom Horner merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan adanya kelumpuhan pada daerah sekitar otot-otot wajah dan mata. Faktor risiko sindrom Horner termasuk cedera atau trauma pada leher, tumor yang menekan jalur saraf, aneurisma atau diseksi, dan faktor lainnya termasuk prosedur bedah di leher. Patogenesis sindrom Horner dapat terjadi pada salah satu 3 komponen jalur ini, neuron pusat pertama, neuron preganglionik kedua, atau neuron postganglionik ketiga. Manifestasi dari sindrom Horner adalah sedikit ptosis kelopak mata atas dan anisokor dengan meiosis di sisi yang terkena. Temuan yang lebih jarang adalah anhidrosis ipsilateral pada dahi atau wajah. Penegakan diagnosis sindrom Horner dapat dilakukan melalui anamnesis atau wawancara medis kepada pasien. Prognosis jangka panjang sindrom Horner idiopatik tampaknya jinak. Tata laksana sindrom Horner adalah diagnosis awal, pemindaian imaging, menghilangkan penyebab, perawatan vaskular bedah, dan pencegahan sindrom Horner adalah dengan deteksi dini dan pengelolaan penyakit yang mendasari. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Desa Gonda Parmasti Dewi dengan 3 digit terakhir 195. Di sini saya akan membacakan untuk bagian saran, di mana di sini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar lebih memahami dan juga menelaah isi dari kajian ini dengan mengenai definisi, faktor risiko, manifestasi klinis, diagnosis, komplikasi, dan juga prognosis tata laksana sehingga cara pencegahan dari sindrom Horner secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan di student project ini.
Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.